Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Umi Yus. Di video kali ini Umi akan membahas mengenai penjumlahan pecahan. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu update video-video terbaru dari Umi. Nah, adik-adik, kita mulai dari istilah pecahan. Ya, apa itu pecahan? Pecahan adalah istilah dalam matematika, ya, atau bilangan dalam matematika yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama bagian yang disebut dengan pembilang, bagian yang kedua disebut dengan penyebut. Kedua bagian dipisahkan oleh sebuah garis, ya. Nah, jadi A per B, atau dapat kita baca juga A dibagi dengan B. Jadi A adalah pembilang, B adalah penyebut. Nah, adik-adik, kalian perlu sangat memahami bagaimana penjumlahan atau perhitungan pecahan, karena pecahan ini paling banyak digunakan dalam matematika, atau juga nanti bisa kalian gunakan di bidang studi yang lain. Nah, untuk penjumlahan pecahan, ya, sebelum kita lanjut, ada istilahnya pecahan biasa dan juga ada pecahan campuran. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Jadi ada angka pembilang dan ada angka penyebut. Jadi contohnya 1/2, jadi 1-nya pembilang, 2-nya penyebut. Kemudian 3/4, 3-nya pembilang, 4-nya penyebut. Kemudian 5/6, 5-nya pembilang, 6-nya penyebut. Nah, kemudian ada juga istilahnya pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga bilangan pecahan biasa. Jadi dia ada bilangan bulatnya, ada pecahan biasanya. Tadi pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, pecahan campuran ada bilangan bulat, jadi ada bilangan bulat, ada pembilang dan ada penyebut. Contohnya 2, 1/3. Contohnya lagi 1, 2/5. Nah, untuk penjumlahan pecahan, syarat utama dalam penjumlahan pecahan yaitu penyebutnya harus sama, ya, penyebutnya harus sama. Jadi mulai dari pecahan yang penyebutnya sama, ya, penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti langsung kita jumlahkan. Contoh 2/3 ditambah 2/3 ditambah 4/3. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, ya, berarti pembilangnya langsung bisa kita jumlahkan. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6/3-nya tetap per 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan kembali. 6/3 atau 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 2. Nah, contoh soal berikutnya, 1/2 ditambah dengan 6/2. Nah, di sini penyebutnya juga sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 6 sama dengan 7/2. Nah, 7/2 bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Kalau 7 dibagi 2 kan berlebih, ya. Nah,
7 dibagi 2 itu dapat berapa? Berarti kan dia 2 dikali berapa supaya hasilnya tidak melebihi dari 7. Berarti 2 dikali 3. Ya, berarti 7 dibagi 2 itu dapat 3. 2 dikali 3 berapa? Adik-adik? Iya, 6. Berarti di sini kan 7. 7 dikurang 6, 1. Berarti sisanya 1 per 2. Jadi 7 per 2 itu sama juga dengan 3, 1 per 2. Nah, tadi itu dengan penyebut yang sama. Sekarang kita masuk ke soal dengan penyebut yang berbeda. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Nah, contoh, Umi buat contoh 2/3 ditambah 3/4 berapa? Nah, ini penyebutnya 3 dan 4. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari KPK, ya, kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4. Nah, caranya bisa kalian buat 3, 4. Berarti 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. 3 dikali 5, 15. Dan seterusnya. Kemudian yang 4. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 4, 16. Nah, kita telah mendapati dua angka yang sama, yaitu angka 12. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan penyebutnya adalah 12. Iya. Oke ya. Nah, 12 kemudian kita bagi ke 3. Jadi 12 dibagi 3, kemudian nanti hasilnya kita kalikan dengan pembilang. Jadi 12 dibagikan dulu ke penyebut, kemudian dikalikan dengan pembilang. 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2, 8. Ya. Kemudian 12 ke 4 dibagi 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3, 9. Maka hasilnya penyebutnya sudah sama, tetap 12. 8 ditambah 9 adalah 17. Nah, bisa kita rubah lagi menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti masih bisa dibagi. Maka 17 dibagi 12 dapat 1. Ya. Karena 12 nanti dikali 2 sudah 24, melebihi dari 17. Berarti nggak bisa lebih dari 1. Nah, 1 dikali 12, 12. Nah, di sini 17. Berarti 17 dikurang dengan 12 hasilnya adalah 5/12. Jadi 2/3 ditambah 3/4 hasilnya 17/12 atau sama dengan juga dengan 1/5/12. Oke. Saya adik-adik. Nah, jika soalnya seperti ini, hanya terdiri dari 2 pecahan, ya, ini buat lagi di bawah, 2/3 ditambah dengan 3/4. Jadi hanya ada 2 pecahan saja. Ada cara lain lagi yang dapat kalian gunakan, yaitu 2 dikali 4
Kita buat seperti ini dulu ya. Ini Umi bikin 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Ditambah, nanti ini kali kemari ya. Nah, kemudian 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian penyebutnya langsung kalian kali. 3 dikali 4 12. Maka hasilnya 8 ditambah 9 17 per 12. Jadi kita sederhanakan lagi menjadi 15 per 12. Jadi lebih sederhana kan caranya? Bisa ya, Umi ulangin lagi. 2 kali dengan 4 hasilnya 8. Kalau di sini tambah, sini juga tambah ya. Jadi 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian untuk penyebutnya langsung kalian kalikan saja. 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu dijumlahkan 8 ditambah 9 17. Penyebutnya 12 sama dengan 15 per 12. Nah, ini hanya berlaku untuk 2 pecahan saja. Kalau 3 tidak bisa ya. Nah, kita lanjut ke penjumlahan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran. Oke. Contohnya Umi buat 2 1/3 ditambah 3 2/5 misalnya ya. Maka caranya adalah kita jadikan dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. 3 kita kalikan dengan 2, hasilnya kita tambahkan dengan 1. Berarti 3 dikali 2 hasilnya 6, tambah 1 berarti 7 per 3. Penyebutnya tidak berubah ya. Kemudian ditambah 5 kalikan dengan 3 tambah 2. Berarti 5 kali 3 15 tambah 2 17 per 5. Bisa ya adik-adik? Nah, sudah menjadi pecahan biasa. Nah, kalau seperti ini boleh kalian gunakan cara yang pertama seperti ini ya, atau boleh langsung cara yang kedua. Nah, kita pakai cara yang kedua. Jadi 7 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 35 ditambah 3 kita kalikan dengan 17 berarti 51. Sini 51 per 3 dikali dengan 5. Jadi hasilnya 15. Kita jumlahkan 35 ditambah 15. Berarti 5 ditambah 1. 6, 3 ditambah 5. 8 per 15. Nah, 86 per 15. Ini dia dalam bentuk pecahan biasa. Namun bisa kita rubah kembali menjadi pecahan campuran. Caranya 86 kita bagikan dengan 15 itu dapat berapa? Ya, berarti 15 dikali berapa supaya hasilnya tidak melebihi dari 86. Nah, berarti boleh kita bikin dulu oret-oretnya ya, atau buramnya. Perkalian dari 15 ya.
15 kali 1 15, 15 kali 2 30, 15 kali 3 45, 15 kali 4 60, 15 kali 5 75, 15 kali 6 90. Nah, sudah melewati dari 86, berarti kita ambil di angka 75. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 86 dibagi 15 dapat 5. Nah, 15 dikali 5 hasilnya 75. Berarti 86 dikurang dengan 75, sisanya ya 11. Berarti sini 11 per 15. Nah, berarti kalau kita rubah ke dalam pecahan campuran, hasil dari penjumlahan 2 1/3 ditambah 3 2/5 adalah 5 11/15. Nah, adik-adik dapat juga kita menggunakan cara yang lain. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan baik-baik. Iya. 2 1/3 ditambah 3 2/5. Ya, kita dapat gunakan dengan cara kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. Jadi 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Ya. Jadi 5 ditambah, baru kita hitung yang pecahannya. Ya, Umi buat dulu kurungnya supaya fokus kita dulu untuk menghitung pecahannya. Tambah 2/5. Oke. Nah, sini sama dengan 5-nya tetap ditambah. Nah, kita pakai dengan cara kupu-kupu ya, seperti yang ini. Berarti ini 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 6 per 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka hasilnya 5 ditambah 5 ditambah 6 11/15. Jadi 5 ditambah 11/15 dapat juga kita buat dengan 5 11/15. Ini sama ya hasilnya ya. Nah, kalau kita bikin ke dalam pecahan 5 kan harus dikali dengan 15 itu 75 ya. 75/15. Hasilnya 5. Ini tambah dengan 11/15 jadi 86/15. Kalian boleh memilih cara yang mana kalian anggap lebih mudah. Nah, oke. Kita coba untuk 3 pecahan. Ya. Kita lanjut lagi adik-adik. Kita coba untuk yang 3 pecahan. Kita ambil contoh soalnya yang penyebutnya tidak sama. Ya. Contoh soal lagi. Misalnya 4/5 ditambah 3/4 ditambah 7/2. Oke, nah ini semua penyebutnya tidak sama. Oke, nah ingat syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Nah, kita gunakan lagi dengan mencari KPK. Jadi 5, 4, dan 2. Ya, berarti
5 dikali 1, 5. Kemudian 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Kemudian 5 kali 4, 20. Kemudian 25 dan seterusnya. 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Berarti di sini sudah ada angka yang sama ya, 20 ya. Iya, berarti 20 sebenarnya kalau adik-adik sudah ingat perkalian ya, 2 bisa juga kan 2 kali 10 itu adalah 20 ya. Jadi bisa juga di sini adik-adik tidak usah kita hitung lagi karena kita akan berjumpa juga dengan angka 20 di KPK dari angka 2. Maka kita langsung pakai di sini. Berarti di sini bisa kita pakai 20. Iya, Umi gabung langsung ya. Jadi 20 dibagi 5 dapat 4. 4 dikali 4 dapat 16. Tambah 20 dibagi 4 dapat 5. 5 dikali 3 15. 20 dibagi 2 dapat 10. 10 kali 7 70. Maka hasilnya 16 ditambah 15 31. 31 ditambah 70 101 ya. Ini 101 dibagi dengan 20. Iya. Nah, 101 dibagi 20. Berarti hasilnya 101 dibagi 20 itu dapat 5. Iya, 5 dikali 20 100. Jadi 101 dikurang 100 sisanya 1/20. Iya, berarti hasilnya 5 1/20. Oke, adik-adik, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian agar manfaatnya lebih meluas. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.